Terima kasih semuanya, terima kasih. Iya, Teman-teman yang pada hadir, terima kasih. Kita mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin hadir ke sini, meskipun mereka juga banyak acara, sibuk, tapi masih support kita di sini. Dan alhamdulillah acaranya tadi berjalan dengan lancar. Kita lumayan seru ngobrol-ngobrol juga, kita udah lama nggak ketemu juga. Ada beberapa teman yang kayak beberapa lama nggak ketemu di sini, kita akhirnya bisa silaturahmi lagi, ya kan? Esensi dusun konconya dapat ya berarti ya? Iya, esensi dusun konco, kampung temen, ya kan? Dan ada beberapa teman yang nggak bisa hadir juga, mungkin dikarenakan emang ada acara mendadak atau ada kegiatan lain. Tapi ada mungkin yang masih datang, mungkin yang nanti bakal nyepetin hari ini. Carol juga rencana Iya, datang. Carol juga bakal Katanya datang, infonya insya Rizky juga mau datang. Rizky Nazar. Jadi ya pokoknya kita di sini adanya usaha ini yang tadi teman-teman dengar, ini adalah apresiasi kita terhadap masakan mamanya Riza. Kalau saya kebetulan orang tua udah nggak ada, makanya main ke rumahnya Riza berasa ada orang tua lagi gitu loh. Jadi semoga kedepannya bisnis ini bisa jadi berkah lah buat kita berdua, kemudian buat orang-orang sekitar sini gitu. Kalau makin besar juga kan membuka lapangan pekerjaan juga buat orang-orang sini gitu. Jadi intinya sih kalau dari kita itu sih. Dan buat biar silaturahmi kita bukan kayak teman lagi ya bro, kayak saudara jadinya. Jadi silaturahmi nggak harus pinjam dulu 100 ya bro ya. Tapi kita bangun tempat makan ini. Iya. Mas Riza, kalau boleh cerita sedikit, mungkin ini kamu udah berapa lama untuk bisa akhirnya membuka usaha baru kamu? Sebenarnya kepikiran punya ide ini itu dari 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu kayak kita punya inspirasi kalau punya tempat makan, terus konsepnya jadul gitu, tapi yang bener-bener jadul seru kali ya. Terus suasananya kayak gini, alamnya mendukung, kanan kiri masih pepohonan gitu. Emang udah terkonsep kayak gitu dari 2 tahun lalu, dan alhamdulillah terrealisasi sekarang. Dan proses pembangunan ini kurang lebih 3 bulan sih. Kita runningnya 3 bulan sampai akhirnya opening. Sempat terkendala nggak sih bang dalam proses pembuatan saung tersebut kan? Kalau kendala pasti ada ya kan, semuanya teknis itu pasti ada, tapi gimana kita menyikapinya, kita berdua menyiasatinya, ya alhamdulillah sih kita bisa tukar pikiran ya kan, bisa cari solusi satu sama lain gitu. Yang penting ini tahu porsinya masing-masing gitu loh. Kalau Riza kan lebih ke arah makanan ya bro ya, makanan, konsep. Kalau saya lebih ke arah manajemennya sih, pembangunannya apa segala macam. Tapi tidak menurut kemungkinan saya memberi masukan ataupun berikutnya, tapi sudah terbagi gitu loh posisi-posisi pakemnya saat ini. Bang, ini kan terlihat kan seperti mengusung konsep Sunda banget nih bang. Mungkin Jawa. Oh Jawa. Mungkin karena terinspirasi dari apa sih bang? Mungkin Karena aku kan lahir di Jawa ya. Kita berdua sama-sama orang Jawa. Cirebon, Tegal kan masih satu rumpun. Cirebon itu jadi ada yang setengah-setengah Sunda, ada yang setengah Jawa. Ngomongnya ngapak juga sama. Ya kurang lebih karena kita kecilnya di sana, di kampung, di dusun juga. Kita pengen menciptakan di daerah perkotaan, dusun juga. Tapi kita nggak perlu balik kampung, meskipun kita sibuk kerja di sini, cukup kita meluangkan waktu, misalkan weekend atau weekday kita habis kerja bisa mampir, ya kita akhirnya menyiasati kepikiran untuk menciptakan ini dusun konco ini. Riza, ini kan bisnis yang akan lo jalanin. Nah, apakah mungkin di dunia artis lo akan berhenti atau memang lo fokus di bisnis atau fokus di dua-duanya ini? Mungkin kayak ini kan masih baru ya, untuk sementara bisa fokus dulu. Tapi kalau misalkan ada pekerjaan yang sekiranya itu menurut aku bagus, nggak ada menutup kemungkinan juga kalau tetap kayak biasanya di acting. Cuma ya lebih konsen ke sini dulu sih sementara. Bisnis ini apakah untuk masa depan yang akan lo bangun? Ya pasti namanya bisnis kan investasi ya. Investasi itu kepengennya kita juga jangka panjang, nggak cuma untuk kayak sementara atau musiman doang kan. Pasti kalau misalkan untuk perkembangan kedepannya pasti kekurangan, ada
celah di situ pasti kita kepengen nutupin, kita pengen berkembang lebih baik lagi pasti. Dan Tapi kita di sini optimis sih dengan konsep yang kita punya, dengan masakan, rasa masakan yang kita punya. Mungkin teman-teman juga udah pada makan belum? Tadi? Belum. Wah, berarti Nah, berarti abis ini pesen makanannya biar tahu apa yang tadi kita omongin itu. Bisa flashback nggak ke masa kecil mungkin yang, tapi yang dari kampung ya. Kalau yang dari kota mungkin nggak bisa ini sesuai gitu loh. soalnya tempatnya dari segi tempatnya juga tradisional, etnik gitu kan, kayak old school, vintage gitu. Dan tempat-tempatnya juga tradisional, makanannya juga makanan tradisional, sederhana. Di sini juga kita menyediakan mainan zaman dulu kayak enggrang, nanti ada Iya. apa namanya, engklek, mungkin yang teman-teman tahu. Ayunan. Nanti ada ayunan yang dari bambu, congklak kayak gitu. Nanti kita sediakan permainan-permainan zaman dulu yang mungkin nanti teman-teman udah nggak pernah nemu mainan itu lagi, di sini ada. Mas Riza, tapi kalau untuk makanan sendiri bumbu-bumbunya memang dari mama, pure ramuan dari mama, atau nantinya mama ikut terlibat juga membantu sesekali ke sini? Jadi memang resep main course-nya itu dari mama. Terus kayak ada perintilan kayak yang goreng-gorengan, terus ada buras gitu, ada wedang-wedangan, wedang ungu, terus wedang jahe, wedang serai, itu dari ibunya Mas Kris, dari bapak mertuanya Mas Kris. Ya, Jadi intinya di sini dari makanan utamanya itu semuanya dari resep dari ibunya Riza, dan ibunya Riza pun terlibat dalam pemasakannya, tapi hanya kayak untuk start awal aja. Nanti kedepannya kita kan ada chef yang untuk masak itu semua. Jadi ibunya Riza itu nanti hanya monitoring aja sama tes, apakah udah sesuai rasanya sama yang udah dia buat, karena kan kalau dia yang masak nggak mungkin kuat kan sebanyak ini gitu. Tapi ya kalau untuk resepnya semuanya pure dari mamanya Riza. karena aku kan nggak mau ambil resiko juga kan, namanya mama ya kan, udah maksudnya nggak muda lagi. Kalau misalkan dia pure di sini setiap hari di sini terus ikut masak juga kan, tenaga orang terbatas. Aku juga nggak mau sampai nanti mama capean terus akhirnya sakit, nggak mau. Jadi ya kayak Mas Kris bilang, cuma monitoring aja nanti. Tapi alhamdulillah yang tadi teman-teman lihat semua. Jadi ini kita bikin untuk mengapresiasi masakan mamanya Riza, dan kelihatan banget setiap kali dia masak tuh bener-bener kayak ikhlas, tulus gitu, dan berasa gitu sampai ke kita. Makanya kita buatkan ini untuk mamanya Riza. Mas Riza, mungkin masakan mama apa sih yang dirimu suka gitu dan akhirnya dimasukkan ke dalam menu utama di sini? Paling the best Sebenarnya kalau ngomong-ngomong suka, semuanya suka ya. Dan ada beberapa menu yang belum masuk. Ada beberapa menu yang aku suka juga, favorit yang biasa mama masak, belum masuk. Kita bertahap kan, pasti ada menu baru lagi. Tapi untuk yang the bestnya di sini sekarang adalah ayam kampung, ayam kampungan kita namanya. Itu masaknya itu dari lengkuas, ada crispy-crispy-nya gitu, ada rempah-rempahnya, gurihnya. Sambelnya yang paling the best, sambal dadak. Sambal dadak itu sambal terasi, dan terasinya itu langsung dari sana, dari Tegal, dari Jawa dikirimnya, bukan terasi sini. Itu sih yang sementara best sellernya itu di sini. Itu pepes ikan combrang ya? Iya, Coba ya. pepes ikan kecombrang, pepes ikan kecomang kita namanya di sini. Sayur-sayuran juga enak, tumis genjer, tumis bunga genjer, pepaya, pepaya. tumis bunga pepaya, terus tumis jantung pisang. Itu bener-bener langka, yang unik-unik kan. Jarang ada di restoran manapun di sini yang mengusung makanan yang emang bener-bener aneh, nyeleneh gitu. Dan saya tuh nggak makan sayur sebenarnya, cuma di sini pas nyobain masakannya jadi bisa makan sayur. Jadi nanti teman-teman bisa rasain sendiri deh ininya. Iya. terakhir Mungkin harapan lo Riza ke depannya dengan usaha lo. Kalau dari aku pribadi, harapannya mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang rezeki buat kita semua, bisa menjadi berkah buat kita semua yang terlibat, maupun kita bisa membantu sesama yang kurang dapat pekerjaan, kita bisa pekerjakan di sini. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk ibadah aku di dunia ini, dan untuk investasi masa depan aku. Amin.